Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberikan nikmat iman dan kesehatan. Agar rutinitas dalam menuntut ilmu selalu diberikan kelancaran dan kesuksesan. Dalam video kali ini kita akan belajar tentang apa itu Linux dan bagaimana cara mengoperasikannya. Linux adalah sistem operasi yang pertama kali. Kernelnya dikembangkan oleh Linus Torvalds. Sedangkan untuk pustaka sistemnya menggunakan GNU atau GNU is not Unix. Sehingga sering disebut GNU Linux. Linux merupakan sistem operasi terbuka. Sehingga kita dapat dengan bebas untuk memakai, memodifikasi dan mendistribusikannya. Ada 4 hal yang akan dibahas pada pertemuan kali ini, yaitu kernel, file sistem, direktori dan perintah di Linux. Kernel Linux, seperti saya sebutkan sebelumnya, dikembangkan pertama kali oleh Linus Torvalds. Kernel ini dikembangkan sebagai bagian dari sistem operasi yang mengatur secara langsung operasi ke hardware atau perangkat keras. Di kernel ini pula terdapat driver dari perangkat keras, yaitu modul kernel yang akan mengoperasikan perangkat keras ini secara langsung. Kernel akan bisa diakses oleh sistem operasi menggunakan pustaka sistem yang notabene dikembangkan oleh GNU di Linux. Nah, dari pustaka sistem ini nanti sistem operasi melalui aplikasi atau program bisa melakukan operasi-operasi khusus untuk melakukan suatu operasi dari perangkat keras. Selain kernel, sistem operasi Linux memiliki file system, yang merupakan sistem untuk mengatur bagaimana sebuah file dibuat, disimpan dan diakses oleh sistem operasi. Tentunya yang dimiliki oleh Linux. File system ini berbeda dengan sistem operasi lain seperti Windows. Meskipun file sistem Windows juga didukung oleh Linux, seperti FAT atau NTFS. Di Linux bisa menggunakan XX, X4, Reserves ataupun X. Struktur direktori di Linux berbeda dengan sistem operasi Windows, yang kebanyakan dari kita pernah pakai. Jika di Windows, kita terbiasa mengakses direktori dengan memilih drive C atau D, sedangkan di Linux berbeda. Semua di Linux adalah file, dan file diatur di dalam direktori. Di mana direktori yang paling awal atau terluar adalah slash. Struktur direktori penting untuk dipelajari di Linux, karena semua disimpan berdasarkan fungsinya dan dibuatkan direktori khusus. Sebagai contoh yang pertama adalah direktori slash, di mana direktori ini adalah direktori awal seperti yang kita tahu. Lalu, ada direktori bin, ini letaknya berada di dalam direktori slash atau root directory. Fungsinya direktori bin adalah tempat menaruh file executable sebagai perintah yang akan kita panggil nantinya di konsol. Selain itu ada pula direktori dev, di mana direktori ini adalah direktori perangkat keras yang dimapping ke file di dalam sistem operasi Linux. Sebagai contoh, kita mau akses harddisk, maka kita bisa mengaksesnya di file dev hda atau dev seda. Contoh selanjutnya adalah direktori H yang merupakan direktori tempat file konfigurasi disimpan. Jika kita ingin mengkonfigurasi program, atau jaringan atau server, kita harus mencari file dan mengkonfigurasinya di direktori H ini. Selain itu ada direktori yang khusus untuk pengguna, di mana pengguna Linux dibagi menjadi 2, yaitu user dan superuser. Kalau user atau pengguna umum,
disimpan di direktori home dengan nama penggunanya. Sedangkan untuk superuser, direktori rumahnya ada di direktori root di dalam direktori slash. Contoh perintah terakhir adalah direktori media. Direktori ini merupakan direktori mounting, istilahnya, untuk dapat mengakses storage melalui direktori ini. Selain itu ada direktori user, di mana di direktori ini semua aplikasi dan program ditempatkan. Mungkin kalau di Windows, seperti program files, meski tidak sama. Lalu, ada direktori var, yang merupakan direktori tempat penyimpanan data yang diproses dan dibutuhkan oleh program. Terkadang program menyimpan di direktori var ini secara permanen, ataupun secara sementara. Tentunya masih banyak direktori-direktori lain di Linux. Tapi ini merupakan direktori umum yang biasanya ada di dalam sistem operasi Linux. Selama pembelajaran saya tentang sistem operasi Linux ataupun server, yang kita gunakan adalah sistem operasi yang berbasis teks atau biasa disebut dengan Command Line Interface atau CLI. Untuk mengoperasikan sistem operasi yang berbasis teks ini, kita menuliskan perintah-perintah di konsol di mana perintah ini merupakan operasi terhadap sistem operasi. Sehingga perintah yang kita tuliskan benar adanya, dan memang ada di sistem operasi tersebut. Kalau tidak ada tentunya kita dapat menginstal aplikasi dari perintah tersebut, yang akan kita bahas lebih lanjut nanti. Untuk menggunakan perintah di Linux, kita harus mematuhi prinsip penulisan perintah di Linux, yaitu perintah spasi opsi spasi parameter. Setiap perintah di Linux bisa hanya dituliskan perintahnya saja. Ada perintah juga terkadang membutuhkan opsi dan parameter, ataupun keduanya. Tentunya ini juga tergantung dari perintah yang akan kita gunakan. Perintah Linux yang akan sering sekali kita gunakan nantinya ada 3. Selain perintah sehari-hari lainnya yang juga sering. Yang pertama adalah ls. Perintah ls ini digunakan untuk melihat isi dari suatu direktori. Biasanya perintah ini tanpa opsi tanpa parameter, yang akan menampilkan isi dari direktori sekarang kita berada. Yang kedua, perintah cd. Perintah ini untuk masuk atau pindah ke suatu direktori. Perintah cd ini biasanya diikuti dengan parameter, yang merupakan nama dari direktori yang ingin dituju. Perintah cd tanpa opsi ataupun parameter akan memindahkan kita ke direktori rumah. Yang ketiga adalah pwd. Mungkin perintah ini paling sepele, tetapi awal-awal pasti saya ajarkan. Karena biasanya mengoperasikan sistem operasi Linux berbasis teks. Seringkali pengguna tersesat. Dia sedang berada di mana? Dan perintah pwd ini solusinya, yang akan menampilkan status dari direktori kita berada sekarang. Perintah sehari-hari lainnya yang perlu kita kuasai, antara lain mkdir. Perintah mkdir untuk membuat direktori baru. Jika kita membutuhkan direktori, kita tinggal buat dengan perintah mkdir dengan parameter nama direktorinya. Selanjutnya adalah perintah cp, yang digunakan untuk menyalin sebuah file atau direktori. Perintah cp harus memakai opsi "-r" untuk parameter direktori. Perintah ini digunakan dengan minimal ada 2 parameter, yaitu file atau direktori sumber dan file atau direktori tujuan. Lalu, juga ada perintah mv untuk memindahkan file ataupun direktori.
Sama dengan cep parameter harus ada dua, yaitu file atau direktori sumber dan file atau direktori tujuan. Perintah ini juga bisa dimanfaatkan jika ingin merubah nama file ataupun direktori. Perintah rm untuk menghapus file dan direktori, di mana untuk opsi dan parameter sama persis dengan perintah cp. Dan terakhir adalah perintah nano. Sebenarnya ini merupakan editor teks yang digunakan untuk memanipulasi teks biasa, yang biasanya digunakan untuk mengkonfigurasi file yang ada di direktori H, atau juga untuk membuat file teks sesuai dengan kebutuhan kita sebagai pengguna Linux. Parameter yang digunakan adalah nama file. Tidak diperkenankan jika menggunakan parameter berupa nama direktori. Cukup sekian pelajaran dari saya untuk kali ini. Selanjutnya kita langsung praktek saja untuk memahami bagaimana cara mengoperasikan sistem operasi Linux. Dengan cara menginstal sistem operasi Debian ke VirtualBox. Terima kasih atas perhatian dan atensinya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian materi ataupun kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika suka dengan video ini, klik like and share, and please subscribe. Untuk mendapatkan video yang lainnya, terima kasih sudah menonton.